Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Mundrianti dengan nomor induk mahasiswa 860374404. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Liwa semester 6 dengan jurusan PGSD. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah praktikum IPA DXD. KP1 tentang sifat cahaya dengan judul praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada layar, lalu cermin datar, handphone, lalu ada sumber cahaya atau lilin, lalu ada lensa cembung atau kaca pembesar, lalu ada cermin cekung yang di sini saya akan menggunakan centong berukuran sedang untuk cermin cekung. Lalu ada kertas putih, dan yang terakhir yaitu busur. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita untuk melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan yaitu 50 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasilnya, bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dalam percobaan praktikum kali ini, dilakukan modifikasi pada alat utama guna mengoptimalkan pengamatan. Lensa cembung atau kaca pembesar diganti dengan permukaan cembung pada sendok sayur atau centong untuk memperoleh fokus bayangan yang lebih tajam. Selain itu, layar konvensional digantikan dengan cermin datar untuk meningkatkan efektivitas pemantulan cahaya. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang keempat yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selanjutnya, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan tersebut nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 10 cm, panjang bayang benda adalah 5 cm. Pada jarak 15 cm, panjang bayang benda adalah 4 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayang benda adalah 3 cm. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.